Viral video pengadangan mobil pengangkut bantuan di media sosial. Dalam video, warga meminta pembawa bantuan yang menurunkan bantuan karena mengaku belum mendapatkan bantuan. Polisi telah meminta keterangan warga tersebut dan memberikan pengertian. Sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama. Dari video yang viral di media sosial, sejumlah warga meminta mobil pengangkut bantuan korban gempa untuk menurunkan bantuan langsung untuk warga sekitar di kawasan Ranca Goong. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa pengemudi untuk putar balik. Atas kejadian ini, Polda Jawa Barat telah mengamankan 3 orang warga untuk diperiksa. Nah, dari informasi yang kita peroleh itu, kita lakukan pengecekan dan akhirnya kita mengamankan ada 3 orang masyarakat yang memang terdapat dalam video tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan setelah kita lakukan pemeriksaan dan klarifikasi memang benar bahwa ketiga warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak dari bencana ini. Sehingga begitu kita lakukan pemeriksaan dengan dicek, kita memaklumi kondisi tersebut dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Usai diperiksa dan meminta maaf, ketiga warga ini akhirnya dipersilakan kembali pulang setelah diberikan pengertian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, jurnalis iNews menjadi bagian dari relawan yang langsung terjun ke lokasi paling parah terdampak gempa, yaitu Desa Sawah Gede, Cianjur, Jawa Barat. Dan kami akan langsung bertanya kepada rekan kami Jajang di Raja Negara di Posko Bencana di Sawah Gede, Cianjur. Selamat pagi, Jajang. Bagaimana untuk stok kondisi ataupun stok logistik di sana? Apakah sudah mulai didistribusikan? Iya, Arlista, dari Sawah Gede, Kecamatan Cianjur Kota dapat saya laporkan. Di sini saya sejak kemarin hingga malam atau dini hari tadi bersama para relawan warga Cianjur Kota terus mendistribusikan logistik ke daerah-daerah terpencil yang terdampak oleh gempa di daerah Cianjur. Salah satu yang saya lakukan hingga malam tadi adalah ke daerah yang namanya disebut Kampung Lojikolot. Kampung Lojikolot ini berada di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut di kaki Gunung Gede. Dipilihnya lokasi tersebut karena kami mendapat laporan dari warga, mereka sejak hari pertama gempa belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dan kondisi ini memaksa para relawan untuk bekerja keras siang dan malam mengirimkan logistik ke daerah terpencil seperti Lojikolot. Memang Arlista dapat kami informasikan beberapa lokasi di Cianjur ini tidak mudah terjangkau. Oleh karena itu relawan yang tergabung di sini yang diorganisir oleh masyarakat lokal atau warga lokal mengunjungi daerah-daerah yang terdampak tersebut dengan menggunakan mobil berpenggerak roda 4 seperti yang ada di latar belakang saya ini. Mobil ini sangat dibutuhkan oleh para relawan untuk mengirimkan logistik ke daerah-daerah terpencil. Nah, ini adalah salah satu mobil yang kami gunakan sejak sore hingga malam tadi, dan oleh beberapa teman yang mengoperasikan mobil ini diceritakan bahwa mereka bekerja siang dan malam, bahkan semalam itu sampai pukul 1 pagi mereka masih mendistribusikan barang ke posko-posko pengungsian karena dengan pertimbangan bahwa mereka ini berkejaran dengan waktu apabila mereka khawatir apabila pendistribusian
tertunda. Mereka khawatir warga akan kelaparan dan seperti itu, sehingga membuat kondisi fisik mereka, para warga yang mengungsi itu terganggu gitu loh kesehatannya. Kemudian juga pendistribusian dilakukan siang dan malam karena memang di sini kondisi cuaca sejak kemarin dari siang hingga malam itu diguyur hujan. Jadi para relawan berkesempatan berusaha untuk mengirimkan logistik secepat mungkin agar warga bisa memenuhi kebutuhan agar warga bisa berlindung dari cuaca dan hujan. Oke, saat ini Jajang. saya bagaimana Arlista? Jajang, itu Anda sempat katakan salah satu kendaraan yang dimiliki teman-teman dari relawan. Lantas untuk satu kendaraan sendiri ini mampu mengangkut berapa banyak bantuan seperti mungkin makanan, selimut, ataupun yang lainnya? Ya, baik Arlista. Ini salah satu kendaraan yang kami gunakan kemarin hingga malam tadi, hingga dini hari malah Arlista. Itu bisa mengangkut banyak sekali makanan. Kami tidak menghitung jumlahnya karena karena membutuhkan kecepatan, kami lebih mengutamakan mengisi sebanyak mungkin logistik yang bisa kami isi. Tapi umumnya yang kami dropping, yang kami isi ke dalam mobil seperti ini adalah selimut, kemudian tenda, kemudian terpal, beras, kemudian susu bayi, kemudian juga popok bayi, dan sejumlah kebutuhan lainnya Arlista. Jajang, sementara ya. itu selain selimut, popok bayi, beras, dan lainnya, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan warga pada saat teman-teman relawan ini memberikan ataupun mendistribusikan bantuan? Ya, saya akan mengajak Anda, Arlista dan pemirsa, masuk ke dalam posko. Ini dia. Ini posko yang didirikan oleh warga lokal, mohon maaf berantakan, karena memang teman-teman bekerja keras pagi, siang, malam untuk mendistribusikan bantuan. Dan dapat Anda saksikan, di sini tumpukan logistik dari berbagai bentuk ya, dari mulai makanan, kemudian air mineral, kemudian ini juga ada susu, kemudian juga ada susu bayi, dan ada juga kental manis, kemudian juga ada minyak goreng, kemudian juga ada selimut, dan kemudian juga ada tepung. Apapun yang bisa kami kumpulkan dan kami coba distribusikan ke para pengungsi yang membutuhkan. Dan saya akan coba ajak berbincang Arlista dengan salah seorang relawan yang sejak semalam mengantarkan logistik ke lokasi. Namanya Hari Gopar. Selamat pagi. Selamat pagi Kang Gopar. Selamat pagi Om Jajang. Ya, ini semalam kita distribusi logistik ke mana aja ya? Semalam kita berangkat dari posko, tujuan utama psikologi Kolo, tapi sebelumnya kita drop dulu sembako ke daerah Kemang, itu masih Kecamatan Cukutang, karena ada beberapa warga yang tinggalnya masih tidak ada terpal atau apapun di sawah-sawah, sedangkan kondisi cuaca dari kemarin hujan terus sampai malam tadi. Oke. Masuk kita bergerak langsung ke daerah Rojikowat yang memang tempat itu belum terjamah sama sekali. Jadi kita yang memang awal ke sana dan yang pertama ya. Yang pertama, alhamdulillah masyarakat senang di sana. Kita drop beberapa terpal untuk tempat tinggal atap mereka. Kita drop susu juga, beras.
mie instan dan lain-lain kita drop ke sana Medan. Oke, terus Bu, sudah sejak kapan Anda bersama teman-teman relawan mendropping logistik kepada para korban? Hari pertama begitu kejadian, karena kita memang tugasnya untuk melayani masyarakat, kita langsung bergerak. Begitu jam 1.30 itu kita langsung bergerak dan kita langsung evakuasi mayat yang tertimbun di daerah Cilaku, Kecamatan Cilaku, Kampung Kadudampit. Baik. Dan di hari itu sampai malam sampai sekarang kita Baik. terus bergerak untuk Baik, melayani masyarakat. Jajang dan Pak Heri mohon tahan sebentar karena masih pemirsa, karena breaking news masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.